pendengar, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Borukaro PSCC. Hari ini hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, hari biasa, pekan pertama Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai ayat 12 dengan tema tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang anak kecil bernama Pepo. Keluarganya sangat miskin, tapi ia percaya kepada Tuhan dan ia rajin berdoa. Walaupun baru berumur 8 tahun, Pepo sudah dapat berdoa. Walau masih kecil, ia turut merasakan kekurangan dalam keluarganya. Ia ingin meminta pertolongan kepada Bapa di surga. Lalu bagaimana caranya? Ia lalu menulis sepucuk surat kepada Bapa di surga. Dalam surat itu, ia meminta makanan dan pakaian bekas. Karena musim dingin hampir tiba, katanya. Bapa yang baik, Pepo, kakak dan adik sangat miskin. Kami kekurangan makanan dan pakaian. Aku mohon, kirimkanlah makanan dan beberapa pakaian untuk musim dingin. Meskipun pakaian bekas, kami sangat senang. Dari anakmu, Pepo. Kemudian, surat itu dimasukkan ke dalam amplop dan mencantumkan alamat rumahnya. Namun bagaimana surat itu akan dikirimkan? Tukang pos mana yang mau mengantar surat Pepo ke surga? Maka Pepo mencari balon di pasar, kemudian mengikatkan surat itu pada tali balon tersebut dan melepaskan balon dari atas bukit tidak jauh dari desanya. Beberapa hari menunggu, balasan suratnya tak kunjung datang. Pepo sedikit kecewa karena suratnya tidak dibalas oleh Allah. Tetapi ia tidak menyerah. Ia menulis lagi dan mengirimnya dengan cara yang sama. Beberapa hari kemudian, Pepo mendapat paket besar yang diantar oleh tukang pos. Paket itu berisi makanan dalam kaleng dan beberapa pakaian. Mendapatkan kiriman itu, Pepo gembira sekali karena bapaknya yang di surga telah menjawab suratnya. Maka ia pun pergi lari ke bukit untuk berterima kasih kepada Bapa. Ternyata balon yang diterbangkan Pepo kempes dan ditemukan seseorang di sisi jalan. Ketika melihat dan membaca surat yang dibuat Pepo, tergeraklah hatinya untuk membantu. Maka orang itu melakukan apa yang diminta dalam surat kecil itu. Allah memiliki berbagai cara untuk menjawab sebuah doa. Saudara-saudari, dalam meminta, sikap batin yang dibutuhkan adalah kerendahan hati, sikap percaya, dan tidak mudah menyerah. Sabda Tuhan hari ini
adalah sabda yang menyenangkan. Karena dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Apakah benar kalau kita minta mobil mewah, maka Tuhan pasti mengabulkannya? Atau minta pasangan hidup yang kaya dan menarik, Tuhan juga akan benar-benar memberikannya? Kita percaya Tuhan bisa memberikan semuanya itu. Tapi apakah yang kita minta adalah benar-benar yang kita butuhkan atau hanya karena keinginan? Yesus menasihati para muridnya untuk tidak segan-segan mencari dan meminta. Apa yang harus mereka cari dan mereka minta, yakni apa yang mereka butuhkan demi kerajaan Allah dan kehendaknya. Yesus tidak mengatakan bahwa Bapa memberikan persis seperti yang kita minta atau kehendaki, melainkan memberikan yang baik kepada orang yang meminta kepadanya. Ini yang perlu kita sadari. Bila kita mengimani bahwa Bapa di surga selalu memberi yang baik kepada kita, maka kita perlu belajar terbuka menerima apapun pemberian Bapa, karena kita sadar bahwa pemberiannya selalu baik adanya, walaupun mungkin tidak selalu sesuai dengan kehendak kita. Mari kita mulai mengerti bahwa doa adalah ungkapan penyerahan diri kepada Allah, bukan hanya kumpulan permohonan yang tiada batas. Maka jika kita meminta, mintalah kekuatan untuk mampu berserah pada Allah. Jika kita mencari, carilah apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Tuhan memberkati.